Saya hanya ingin menyampaikan bahwa thariqah Tijaniyah adalah thariqah mardhiyah, bahkan mu'tabarah bagi Jam'iyah Ahlu Thariqah Al-Mu'tabarah dan Nahdlatul Ulama. Dan kita yang berkumpul pada siang hari ini, baik itu adalah para ikhwan ataupun para muhibbin, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dicatat secara khusus bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kenal ikut dengan Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Tadi alhamdulillah Al-Mukarram Syekh Saleh Basalamah, begitu juga Al-Habib Idrus yang diwakili oleh yang mewakili tadi menyampaikan pentingnya tentang masalah berthariqah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan kamu hendaklah bersama orang-orang as-salihin. Apa maksud daripada ayat ini? Ayat ini menunjukkan bahwa yang dikhitab oleh Allah, yang diperintah adalah mereka-mereka yang beriman. Ternyata iman menurut Al-Quran tidak cukup untuk menjamin seseorang masuk surga. Nah, ini saya minta kepada saudara-saudara TNI, para pejabat, Kapolres dan yang lain-lain, camkan ini. Orang kalau hanya mengaku beriman tidak cukup menurut Allah. Bahkan orang yang bertakwa pun tidak cukup untuk menjadi modal kita masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah menambahkan satu modal, al-kaununiyatu ma'as salihin, kebersamaan dengan orang-orang soleh, kebersamaan dengan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita di sini semuanya menjadi pengikut Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Dalam kitab Irsyadut Talibin, bahkan dalam kitab Fathul Mu'in, beliau-beliau para ulama berpendapat bahwa kita-kita yang setiap sholat subuh selalu membaca doa kunut. Ayo kita sama-sama baca doa kunut biar kompak. Allahumma fiman wa afina wa tawallana fiman tawallait. Artinya, masukkanlah kami ya Allah ke dalam golongan mereka-mereka yang engkau angkat menjadi walimu ya Allah. Almarhum abah saya Hadratul Muqaddam Kyai Badri Masduki pernah menulis, menurut beliau berdasarkan kitab-kitab yang mu'tabarah, bahwa orang yang sudah masuk ke dalam satu thariqah, maka orang itu berarti doa kunutnya wa tawallani fi man tawallait sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para pejabat-pejabat, teman-teman TNI, orang-orang yang belum masuk thariqah Tijani, monggo habis ini jenderal di bawah komando jenderal masuk thariqah Tijani jenderal. Bapak Kapolres kalau ada jangan sungkan-sungkan langsung talkin kepada Kyai Kian agar supaya lengkap setelah iman Islam akhirnya ada ihsan dan doa kunutnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, boleh yang terakhir? Apa saya sudahi? Boleh panitia? Alhamdulillah. Ini yang terakhir. Saya tadi berpikir setelah disampaikan oleh Hadratul Muqaddam yang kita sepuhkan, Syekh Saleh Basalamah bercerita tentang masalah sosok beliau, Sayyidi wa Maulaya, Maulana Sayyidi Muhammad Al-Habib, bahwa beliau adalah seorang muhaddis. Saya melihat ke gunung, akhirnya saya teringat kepada sebuah hadis.
yang pernah ditulis di dalam kitab At-Tirmidzi. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan bumi, seluruh bumi ini, ternyata bumi ini bergoncang, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergoncang, tidak bisa diam. Disitulah akhirnya Allah menciptakan gunung. Gunung-gunung ini diciptakan oleh Allah untuk menjadi paku bumi. Akhirnya bumi yang sebelumnya bergoyang, tenang, anteng, diam. Karena adanya gunung yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wajar kalau orang Garut, khususnya beliau-beliau para muqaddam yang dari daerah sini, anteng istiqomah dengan Thariqah Tijaniyah. Karena ada gunung-gunung yang luar biasa. Setelah bumi sudah diam, tidak bergerak, dengan diciptakannya gunung, para malaikat bertanya, "Ya Allah, saya kira yang namanya bumi ini makhluk yang kau ciptakan sangat hebat. Ternyata bergoyang-goyang. Setelah diciptakan gunung diam, ternyata lebih hebat gunung daripada bumi yang kau ciptakan. Ya Allah, kira-kira ada ciptaan yang lain yang lebih hebat dari gunung?" Dijawab oleh Allah, ada, besi. Besi itu diciptakan oleh Allah, ternyata lebih hebat dari gunung. Sekarang saksikan, bulldozer itu bisa mengambil tanahnya gunung. Setelah melihat kekuatan gunung, para malaikat bertanya kepada Allah, apa yang lebih hebat daripada gunung? Besi. Tanya lagi, apa yang lebih hebat dari besi? Dijawab oleh Allah, ada yang namanya api. Makanya tadi kalau beliau Non Ahmad bercerita tentang masalah api, jangan main-main dengan api neraka. Jangan main-main kalau Allah memerintahkan kita berlindung dari siksaan api neraka. Karena api ternyata lebih kuat daripada besi, apalagi cuma badan kita. Besi luluh hancur kena api. Tapi malaikat bertanya, apa yang lebih hebat dari api? Dijawab oleh Allah, yang lebih hebat dari api adalah air yang ada di depan kita. Air sehebat-hebatnya, kena air, insya Allah akan padam. Manusia yang hausnya kena air, insya Allah akan tidak haus. Itulah kehebatan air. Bertanya lagi, apa yang lebih hebat daripada air? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab kepada malaikat, yang lebih hebat dari air itu adalah angin. Karena angin bisa mengangkat air menjadi embun, akhirnya menjadi hujan. Tanya lagi malaikat, apa yang lebih hebat daripada air? Dari angin. Dijawab oleh Allah, yang lebih hebat dari angin itu adalah manusia-manusia, anak-anak Adam alaihimussalam, karena mampu dengan kepintarannya, dengan kealimannya untuk menjadikan angin sebagai kekuatan teknologi. Diarahkan angin oleh umat manusia menjadi kekuatan sumber listrik. Diarahkan untuk bagaimana caranya bisa menjadi kekuatan pesawat terbang itu bisa terbang. Itu semuanya tidak bisa lepas daripada ilmu pengetahuan karena kehebatan umat manusia. Tapi apakah manusia paling hebat? Ternyata menurut Allah tidak. Yang lebih hebat daripada manusia, malaikat bertanya kepada Allah, dijawab, yang lebih hebat dari manusia adalah rasa kantuk alias katondu, ngantuk. Sehebat-hebatnya manusia kalau sudah ngantuk pasti tidur. Bapak Presiden Al-Mukarram Haji Joko Widodo, mudah-mudahan Allah menjaga beliau. Beliau itu sehebat-hebatnya orang, tapi kalau sudah ngantuk pasti tidur. Ayo, siapa di sini yang berani taruhan dengan saya kalau ngantuk berani tidak tidur? Walaupun beliau ini tentara kuat, kalau sudah ngantuk tidur, betul apa Pak? Tidur. Jadi manusia itu tidak boleh sombong, ternyata kamu itu kalah dengan yang namanya ngantuk. Heran para malaikat, tanya, ya Allah, apa yang lebih hebat daripada ngantuk? Kata beliau, yang lebih hebat daripada ngantuk
al-hammu wal hazan, kesusahan dan kesumpekan. Orang biasanya kalau sumpek mau bayar hutang gak punya duit, ataupun sumpek pingin ke Maroko tidak punya uang. Ini tadi kata penerjemahnya jual tanah. Itu tadi tambahan dari beliau, bukan dari Sayyidi Muhammad Al-Habib. Karena menjual tanah itu hati-hati. Kita jangan terlalu gampang menjual tanah. Kalau perlu kita menjadi orang yang membeli tanah, bukan menjual tanah. Amin. Dijawab oleh para malaikat. Ternyata apa dijawab oleh Allah kepada para malaikat? Yang namanya al-hammu wal hazan. Itu ternyata membuat orang yang kecapean tidak bisa tidur. Bahkan tidurnya terganggu. Karena sumpek memikirkan sesuatu. Jadi walaupun kantuk itu datang menggoda, tapi kalau sudah kita dilanda oleh al-hammu wal hazan, kita tidak akan bisa tidur. Hidup kita tidak akan tenang. Nah, disitulah akhirnya malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, apa yang lebih hebat daripada sumpek, kesusahan, dan sesuatu yang menyebabkan hidup kita tidak tenang? Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab dengan tegas. Dan itu jawaban yang terakhir dari Allah. Bahwa makhluk yang paling hebat yang diciptakan oleh Allah adalah az-zikru, zikrullah. Oleh karenanya Allah berfirman, ala bi zikrillahi tatmainnul. Jadi seluruh yang maha hebat, sehebat-hebatnya manusia, tapi kalau tidak pernah berzikir kepada Allah, meninggalkan zikir kepada Allah, tidak akan berarti apa-apa. Karena makhluk yang terhebat ciptaan Allah adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, zikir kita dalam Thariqah Tijaniyah jangan sekali-kali ditinggalkan. Istiqamah kita jaga. Insya Allah dengan menjaga keistiqomahan itu, kita semuanya akan dikumpulkan oleh Allah dengan Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an di surga Allah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama beliau para muqaddam-muqaddam yang berjasa untuk Indonesia, berjasa yang membawa thariqah di sini. Di sini disebutkan oleh Kak Ikyan, ada yang namanya Syekh Ali Thayyib dari Bogor. Mudah-mudahan keturunannya dan ahfadnya hadir pada siang hari ini. Ada yang namanya putra beliau almarhum Syekh Luqman At-Thayyib dari Jawa Barat. Ada Kiai Anas, ada Kiai Abbas, ada Kiai Khawi dari Buntet. Dari Garut ada Kiai Badrul Zaman, ada Kiai Ismail, ada Kendang Fatur Rahman wa ahfaduh. Begitu juga dari Bandung ada Kiai Osman Zamiri. Dari Jawa Tengah ada mbahnya Syekh Soleh Basalamah yang bernama Syekh Ali Basalamah, Syekh Muhammad bin Muhammad Basalamah. Ada Kiai Sya'rani. Dari Probolinggo ada yang namanya Hadratal Muqaddam yang membawa thariqah ke Probolinggo, almarhum Kiai Khazin. Diteruskan oleh setelah beliau ada Kiai Mukhlas, ada abah saya sendiri yang merupakan muridnya Kiai Khazin, muridnya Kiai Muhammad bin Yusuf, Kiai Haji Badri Masduki, ada Kiai Fauzan Aziman, ada muqaddam-muqaddam yang lain, ada Kiai Samsul Mu'in, ada yang namanya Habib Ja'far bin Ali Baharun yang memiliki peran bersama-sama kita sehingga kita bersama-sama terus dalam acara Idul Khatmi ini. Begitu juga ada yang namanya dari Surabaya. Beliau sangat alim allamah, disegani oleh ulama-ulama Jatim. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Yusuf, putranya hadir Gus Zaid ada di tengah-tengah kita. Diteruskan oleh kakak beliau Gus Ubaid. Begitu juga ada yang namanya Kiai Umar Baydhawi, alhamdulillah Majazuli putranya Mas Ibrahim yang membacakan Fatihah tadi bersama-sama dengan kita. Abna Syekh Umar Baydhawi yang memiliki peran sangat besar sekali. Semuanya hadir bersama-sama kita. Ada Kiai Khatib, ada yang namanya Kiai Jauhari Khatib,
diteruskan oleh putranya Kiai Tijani Jauhari, pendiri Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan, diteruskan oleh cucunya oleh Kiai Ahmad Fauzi. Artinya apa? Artinya thariqah Tijaniyah besar adalah karena beliau-beliau yang selama ini mudah-mudahan tidak kita lupakan. Karena kalau sampai kita melupakan, kita akan termasuk orang-orang yang diusir dari hadrah Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Oleh karenanya kita tutup acara ini dengan Fatihah untuk beliau-beliau yang telah berjasa kepada thariqah Tijaniyah. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum wa astaghfirullahal azim li wa lakum hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Hadirin rahimakumullah. Sebagai penutup, mari kita dengarkan senandung doa yang akan disampaikan oleh Syekh Jamal At-Tijani dari Maroko. Sebelum doa ada pengumuman bahwa Idul Khatmih tahun akan datang akan diadakan di Brebes. Keputusan ini diambil oleh para muqaddam-muqaddam yang ada di sini yang diwakilkan kepada Sahibul Khuwaitim Thariqah yang jumlahnya 12, namun insya Allah nanti akan ada ketentuan-ketentuan yang lebih lengkap. Insya Allah setuju semuanya Brebes di tempatnya Syekh Soleh Basalamah. Jazakumullah.